boleh hadir di tempat ini, kita masih bisa beribadah, datang kepada Tuhan. Dan kita akan segera memulai ibadah kita. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita bagi nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, betapa dalam kasih-Mu bagi setiap kami. Dan kami mau datang pada hari ini, kami mau menyembah nama-Mu yang kudus. Karena Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami. Kita mau angkat pengagungan kita bagi nama Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku.
Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah pengurapan yang dari Tuhan. Dia yang memanggil engkau beribadah, Dia Tuhan yang setia. Ada janji Tuhan dalam Keluaran 23 ayat 25. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bahkan Dia berjanji akan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Beribadahlah, cari Tuhan, bawa keluargamu beribadah. Karena Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kehadiran-Mu Tuhan cukup bagi kami. Karena kami percaya di dalam Engkau tersedia apapun yang kami butuhkan. Firman-Mu berkata kalau kami berkumpul 2-3 orang memanggil nama-Mu, di situ Tuhan hadir. Untuk mula nyanyian kami Tuhan, untuk mula penyembahan kami Tuhan, kami bangga boleh mengenal Engkau dalam kehidupan ini. Oh junjungan kami mendaulat Engkau menjadi pusat dalam ibadah kami. Berfirman buat kami, nyatakan kehendak-Mu, angkat semua penghambat penghalang untuk kami bisa maksimal menerima pesan Tuhan. Kami berjanji kami tidak akan mencuri dan mengambil kemuliaan-Mu. Berfirman untuk kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Senang bisa berjumpa sore hari ini. Apa kabar? Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara siap mau dengar firman? Lambaikan tanganmu bagi engkau yang siap. Yang kedua yang saya mau tanya, saudara bawa Alkitab semuanya? Boleh tunjukkan pada saya sebentar. Bagi engkau yang tidak bawa, saya ampuni dosamu. Ya, jangan kurang hati sama saya, karena kita tetap bersaudara. Apapun keadaanmu, Yesus cinta kita semuanya. Tapi saya mendorong saudara, dimanapun saudara beribadah, teristimewa di tempat kita ini, paling sedikit ada 3 hal yang perlu engkau lakukan kalau engkau mau beribadah. Pertama, siapkan dirimu. Ucapkan sama-sama, apapun yang dipersiapkan pasti hasilnya lebih baik. 3 iya. Iya, orang yang selalu siap, dia biasanya suka dapat kesempatan. Perhatikanlah orang yang siap, dia suka dapat kesempatan dalam hidupnya. Ya, jadi apapun yang dipersiapkan pasti hasilnya lebih baik. Yang kedua jadi engkau persiapkan hatimu kalau mau datang beribadah, caranya doa dulu. Ya, di rumah doa, sampai di sini doa. Yang tidak boleh lupa isi doanya, mintalah hati yang haus dan lapar akan firman. Itu nggak boleh lupa. Ya, kita nggak pernah menghargai makanan kalau kita nggak lapar. Setuju? Engkau tidak akan pernah menghargai air kalau engkau tidak haus. Kadang-kadang kita nggak dapat apa-apa bukan karena pendetanya, tapi kita menolak, reject. Kita nggak mau membuka hati kita lebar. Jadi minta hati yang lapar dan haus. Yang kedua, saya berpesan bawalah Alkitab. Setiap kali ibadah, bawalah Alkitab. Ya, kalau boleh ditambah catatan untuk saudara belajar mencatat. Udah tiba saatnya kita tidak jadi Kristen yang biasa-biasa. Saya meyakini kebiasaan kita masa depan kita. Ucapkan sama-sama, kebiasaan saya masa depan saya. Ya, hidup bukan nasib, hidup pilihan. Kebiasaanmu masa depanmu. Kita nggak percaya nasib karena penebusan Yesus sempurna atas kita. Saya pastikan rezekimu tidak tergantung lubang hidungmu, betul? Ya, dan rezekimu tidak tergantung model wajahmu. Kalau model wajah
Yang menentukan rezeki yang paling diberkatin di sini saya, betul saudara? Ya, dari Monas nggak kelihatan saudara. Nah, jadi perhatikan ini, bangun kebiasaan yang baik. Banyak kali orang udah Kristen kebiasaannya tidak baik. Bangunlah kebiasaan yang baik. Ya. Yang ketiga yang perlu kau bawa, kalau kau mau kebaktian, bawa dompetmu. Bawa apa? Rasanya yang satu itu saudara nggak suka. Tapi itu Alkitabiah, karena Alkitab bilang tidak boleh datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Bukan soal jumlahnya, tapi lakukan sesuatu dengan pengertian. Bahwa yang akan kau lakukan itu untuk Tuhan. Karena percaya atau tidak, semua yang kita dapat dari Tuhan jua. Semuanya. Saudara setuju? Apa yang kita punya hari ini semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Adalah satu kehormatan kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk membalas kasih-Nya dengan perbuatan kita. Gak ada yang amin, heran. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya khotbah, saya ingin saudara ikutin apa yang saya katakan. Kalau keluarga saya baik, gereja saya akan baik. Kalau gereja saya baik, kota saya akan baik. Kalau kota saya baik, bangsa saya akan baik. Siapa yang percaya itu? Ya, karena itu mulailah dari keluarga kita, institusi yang terkecil yang pernah Tuhan dirikan. Di dalam dunia ini ada dua institusi yang Tuhan yang menjadi ide pendiriannya. Pertama itu keluarga. Alkitab bilang tidak baik bagi manusia itu untuk seorang diri. Yang kedua gereja. Alkitab bilang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Kita mesti punya kebanggaan atas kedua itu. Dan saya pastikan orang gak pernah maju kalau tidak punya kebanggaan dalam kehidupannya. Kalau engkau bangga, engkau akan menjaganya. Ya, kalau engkau bangga, engkau akan memeliharanya. Kau tidak akan mengacak-acaknya. Dan kalau kita lakukan itu, tinggal tunggu waktu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Ucapkan sama-sama, saya cinta keluarga saya. Tapi saya cinta juga gereja saya. Ucapkan sama-sama, I love my church. Iya, baik. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Bersama dengan saya kita buka kitab Korintus. Hari ini khotbah saya temanya keagungan salib Kristus. Apa temanya? Iya, kita bulan depan sudah masuk Jumat Agung. Dan habis Jumat Agung biasanya masuk ke Paskah. Minggu-minggu ini menjadi minggu sengsara di dalam penanggalan tahun gereja. Ya. Minggu-minggu sengsara, ada baiknya kita merenungkan apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Sehingga kita tidak sembrono lagi dalam kehidupan ini. Kalau kita mengenal akan kasih karunia Kristus bagi kita, saya percaya saudara dan saya tidak akan pakai tubuh kita lagi untuk berbuat dosa, tapi kita pakai tubuh kita untuk memuliakan namanya. Amin. Iya. Haleluya. Kita lihat Alkitab kita 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Satu ayat saja kita baca sama-sama. 3 iya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Sekali lagi baca yang keras. Kalau boleh lampu ini jadi goyang gitu. Haleluya. Memang orang pendek biasanya suaranya kenceng. Di mana-mana gitu. Karena kalau suaranya kecil nggak diperhatiin. Ya, tapi sebaliknya orang tinggi suaranya pelan. Kenapa? Iya, karena nggak ngomong juga udah kelihatan, betul? Syukur di dalam Tuhan pendek tinggi diberkati. Tapi saya nggak pernah minder jadi orang pendek, karena saya lumayan juga, amin. Ada banyak istimewaan orang pendek. Biasanya orang pendek itu pandai-pandai. Benar. Kenapa orang pendek pandai? Pusernya sama mulutnya dekat. Betul. Sorry nih yang tinggi-tinggi. 1000 kali minta maaf. Biasanya makin tinggi orang makin bego. Gitu. Ya, haleluya. Di mana-mana tuh orang Medan tahu tuh tilung, tinggi longo gitu. Ya, ngomongnya pengen dicabain gitu, saudara. Ya, haleluya. Bukan orang pendek, bukan hanya pandai, tapi orang pendek itu panjang umurnya, saudara. Dalil kalau bisa dibuktikan berarti benar. Dalil, ya bukan firman. Ya, pergilah ke Sukabumi, tidak ada ya pohon singkong yang disambar petir, amin. Nggak ada. Biasanya disambar petir apa? Pohon kelapa, saudara. Jadi kalau milih jodoh, jangan abaikan yang pendek. Amin, saudara. Bahkan yang beginian lagi laris. Orang lagi sibuk cari yang minimalis. Amin, saudara. Sorry, ini cuma joke. Kalau bahasa kerennya icebreaker. Icebreaker itu pencair suasana. Jadi pendeta itu belajar. Kalau dia rasa belum waktunya untuk khotbah, kalau dia khotbah dia rasa mental, ya ada yang nyanyi dulu. Itu namanya icebreaker supaya dekat. Ya, icebreaker itu ada bermacam-macam. Kalau saudara pernah ke Singapura ke gereja Kongji atau Lawrence Kong, dia suka main sunglap gitu. Ya, dia ambil sapu tangan, set, nanti jadi apa itu? Jadi merpati gitu. Itu supaya yang baru deket, yang udah lama nggak ketemu hatinya deket. Kalau udah deket tuh ngebantingnya enak gitu. Tapi kalau saya lihat saudara nggak perlu dibanting, udah jatuh duluan gitu, saudara. Yuk kita baca sekali lagi. Ya. Kita baca sekali lagi. 3, ya. Saya yang baca sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apa tema khotbah kita sore hari ini? Keagungan salib Kristus. Kalau saudara punya Alkitab, suka membacanya, Alkitab kita ini isinya ada 66 buku. Berapa buku? 66 buku. Perjanjian lama 39. Perjanjian baru 27. Alkitab kita ini tidak jatuh dari langit begitu saja. Tidak. Alkitab tidak bilang Alkitab ini ada jatuh dari langit. Tidak. Alkitab ini ada, Tuhan memilih paling sedikit 40 penulis dari berbagai latar belakang. Ada raja, ada nelayan, ada 40 penulis. Nah tadi saya katakan perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Jadi totalnya 66.
secara umum pembagian daripada Alkitab kita itu terbagi dalam 7 bagian. Ucapkan sama-sama, secara umum Alkitab saya terbagi dalam 7 bagian. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk kedepannya dimanapun saudara berada, kalau saudara ngerti ini dalam mempelajari firman Tuhan jadi lebih mudah, jadi lebih gampang. Nah, bagian pertama dari Alkitab kita itu menceritakan tentang penciptaan. Sebutkan sama-sama, penciptaan. Ya, bacalah Alkitabmu, bagian pertama isinya tentang apa? Penciptaan. Ya. Bagian yang kedua daripada Alkitab kita itu menceritakan tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Apa bagian kedua? Ya. Jadi itu bagian kedua isi dari Alkitabmu dan Alkitabku ini. Bagian ketiga dari Alkitab kita tentang perjanjian Tuhan. Sebutkan sama-sama. Iya, lihat saya biar nanti saudara mudah mengerti. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya, waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, saat itu juga, saya ulangi, saat itu juga Tuhan mendeklar akan ada penebusan. Jadi waktu manusia itu jatuh dalam dosa, saat itu juga Tuhan mendeklar, menyatakan akan ada penebusan. Itu yang dimaksudkan perjanjian Tuhan. Bagian yang keempat daripada Alkitab kita, firman yang menjadi manusia. Apa yang keempat? Firman yang menjadi manusia. Itulah Natal itu. Firman yang menjadi apa? Manusia. Nah, bagian yang kelima daripada Alkitab kita itu menceritakan tentang gereja dan misi. Tentang apa? Gereja dan misi. Nah, bagian yang keenam dari Alkitab kita itu menceritakan tentang pengadilan Tuhan. Tentang apa? Pengadilan Tuhan. Dan bagian yang terakhir dari Alkitab kita itu menceritakan tentang langit baru dan bumi yang baru. Jadi secara umum Alkitab kita terbagi dalam 7 bagian. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak Ara, kita ada di bagian mana sekarang? Saya pastikan kita ada di bagian yang kelima, gereja dan misi. Kita ada di bagian yang kelima, gereja dan misi. Bagian yang keempat sudah lewat. Ya. Tadi bagian keempatnya apa? Firman yang menjadi manusia. Yesus sudah datang. Ya. Gereja dan misi. Nah, disinilah kita sedang beribadah. Disinilah kita akan merayakan Paskah. Jadi saya ingin saudara dan saya mengetahuinya supaya kekristenan kita tidak muter-muter, tapi berjenjang naik. Kita pastikan bahwa kita tidak muter-muter, tapi bergerak maju. Bisa nangkep? Ya. Coba kita perhatikan. Secara umum kita lihat banyak kita udah lama Kristen, kekristenannya muter-muter. Ya, muter-muter. Dan kita tahu waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Waktu bukan milik kita dan waktu mesti dipertanggungjawabkan. Muter. Kenapa? Saya mau katakan, ya karena kita nggak mau belajar firman. Alkitab bilang kamu akan mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Kalau saudara tanya, kita ada di bagian mana? Di bagian kelima, gereja dan misi. Dan kita akan masuk pada tahap nanti pengadilan Tuhan. Kapan itu akan terjadi? Nanti Yesus akan datang kedua kali.
Untuk apa dia datang? Dia datang untuk menjemput kita. Saleh-salehnya. Karena dia ingin di mana dia ada, ya kita juga ada di sana. Dia akan datang pasti kedua kali kapan. Tidak ada satupun yang tahu. Kalau tetanggamu sudah mulai cerita tanggal, minggu, bulan, dan tahunnya, tutup kupingmu. Pasti itu bohong. Karena Alkitab tidak mencatatnya, tapi memberitahukan bahwa hal itu pasti terjadi. Katakan amin 3 kali. Ya. Dulu ada kisah di Bandung. Orang kumpul rame-rame katanya Tuhan Yesus mau datang 28 Oktober gitu. Ya, dari seluruh Indonesia kumpul di sana pakai baju putih, nyanyi sekenceng-kencengnya. Sampai sore Yesusnya nggak datang. Ya, mungkin Yesusnya tidur istirahat, makin kenceng nyanyinya. Ya, menjelang malam polisi yang datang, itu saudara. Ya, yang model-model begituan akan muncul lagi nanti. Ya, jangan mau percaya. Kita mesti punya pendirian, ketetapan hati. Tidak ada tuntunan yang paling sempurna kecuali firman Tuhan. Coba bilang sama sebelah kita. Jadi mesti punya pendirian. Amin. Andai kata pun ada malaikat. Ya, katanya dia baru turun dari sorga. Memberitahukan tanggal, minggu, bulan, tahun kedatangan Tuhan. Pasti malaikat itu sesat. Karena logos, ya logos dengan rema gak mungkin bertentangan. Gak mungkin suara Tuhan, gak mungkin nubuatan, tidak mungkin penglihatan bertentangan dengan firman Tuhan. Gak mungkin. Saya mau katakan tidak mungkin. Haleluya, oleh karena itu gak perlu cari wangsit tentang kapan Yesus datang. Tidak akan ada yang tahu, tapi dia akan pasti datang. Untuk apa dia datang? Untuk menjemput kita. Ya, karena dia ingin di mana dia ada, kita juga ada di sana. Untuk apa dia datang? Itu tadi saya katakan, untuk mengadili semua orang. Apakah orang Kristen juga diadili? Ya, orang percaya juga diadili. Dia sama dengan orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita diadili untuk menerima upah daripada Tuhan. Bukan untuk menentukan sorga dan neraka lagi. Karena bagi kita yang percaya Yesus, sorga udah pasti bagi kita. Tepuk tangan dong saudara. Ya, dan nanti dia datang untuk apa? Dia datang sebagai King of King. Jadi tadi saya katakan lebih mudah kita belajar firman kalau kita mengerti secara umum pembagian Alkitab. Jadi membahas sesuatu juga jauh lebih mudah menggalinya dan menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Jadi ingat, Alkitab kita terbagi dalam 7 bagian. Ya, kalau saudara tanya kita ada di bagian yang mana? Kita ada di bagian yang kelima, gereja dan misi. Tuhan lagi bekerja dengan caranya yang hebat luar biasa melalui rohnya untuk keselamatan dunia. Untuk supaya orang kalau boleh tidak ada nantinya masuk ke dalam neraka. Dan proyek itu sedang besar-besaran dilakukan oleh Tuhan pada hari-hari ini. Haleluya. Keagungan salib Kristus. Nah, kehidupan Tuhan Yesus sendiri itu terbagi dalam 5 bagian. Ucapkan sama-sama, kehidupan Yesus terbagi dalam 5 bagian. Jadi kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kelahirannya. Itu bagian pertama. Kedatangan Yesus ke dalam dunia itu bukan proyek dadakan, itu sudah dinubuatkan. Bahkan tempat kelahirannya juga sudah dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1. Ya, sudah dinubuatkan. Kelahirannya. Untuk apa Yesus lahir? Dia lahir untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi kelahiran Yesus merupakan pengharapan bagi orang berdosa. Karena upah dosa adalah
maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus sendiri berkata, orang sakitlah yang memerlukan tabib, orang berdosalah yang memerlukan apa? Juru selamat. Nah, bagian kedua kehidupan Tuhan Yesus adalah kematiannya. Ucapkan sama-sama, di dalam dunia Tuhan Yesus usianya tidak terlalu panjang. Ya, Tuhan Yesus di dalam dunia usianya tidak terlalu panjang. Cuma 33,5 tahun. Ya. Saya nggak tahu saudara pengen di dalam dunia ini berapa lama pengen hidup. Ya, kalau saya boleh tanya, Bung, pengen berapa lama? Namanya siapa? Alex, keren amat ya, Alex gitu. Tapi lebih keren Ara, itu lebih keren. Kalau orang Sangit tuh Ara anak kedua ya, C. Ya, anak kedua ya. Kalau Ara anak kedua ya. Iya. Nah, pengen berapa lama? Kalau Tuhan izinin, kalau mohon. 100 tahun? Mantap sekali. 100 tahun. Sekarang umur berapa? 30. Udah nikah belum? Udah. Istrinya mana? Oh, mirip gitu. Seperti pinang dibelah dua. Jelek gitu. Enggak. Orang suka bilang seperti pinang dibelah dua. Nanti pulang pinang belah dua ya. Gerutul dua-duanya. Ya. 100 tahun. Ya bagus juga sih. Tapi saya mau beritahu dalam dunia ini ada hukum kemerosotan. Coba lihat papa kita, tadinya gede, tambah tua, tambah nyusut kan, tambah kecil kan. Saya bayangin saya kalau tua, miki-miki. Benar. Dalam dunia ini saudara kan kuliah di ekonomi kan. Kan kita belajar hukum kemerosotan. Kita kan belajar di teknik kan. Kita belajar hukum kemerosotan. Kalau engkau mau menghitung menjual barang, engkau menghitung nilai kemerosotannya kan. Dalam dunia ini ada hukum kemerosotan. Percaya atau tidak, itu kita alami. Lihat papamu tadinya ganteng. Udah tua, tambah kecil. Kita bingung. Saya bayangin, saya sungguh bukan bayangin saudara. Saya bayangin saya gimana ya kalau kecil gitu ya. Kalau udah tua nanti kecilnya semana. Nggak jauh deh, nggak sampai semeter, betul? Iya, haleluya. Tapi kita nanti ke sorga nggak pakai tubuh ini. Jadi nggak usah kecil hati. Kita pakai tubuh kemuliaan. Amin. Ya, tubuh yang tidak bisa hancur dan mati lagi. Kalau ini mengalami kemerosotan, kalau tubuh kemuliaan tidak akan mengalami kemerosotan. Ya, 100 tahun, bagus. Tapi menurut saya nih, sorry ya, sebenarnya hidup itu bukan soal lamanya, tapi bagaimana mengisinya. Kalau 100 tahun bikin dosa terus untuk apa? Padahal hidup akan dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus tuh cuma 33,5 tahun. Berapa? 33,5 tahun. Tapi seluruh program yang dari sorga untuk Tuhan Yesus laksanakan, semuanya terlaksana dengan sempurna. Ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus mencapai target. Ada orang udah 5 kali pensiun gak capai target. Pensiun dari pegawai negeri, pensiun dari di mana dia kerja lagi sampai 5 kali gak capai target. Jadi sebenarnya itu bukan soal lamanya, Yesus mencapai target. Mungkin saudara berkata dari mana Pak Ara tahu Yesus mencapai target? Dari Alkitab. Yesus waktu ada di kayu salib, Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer waktu Yesus di kayu salib, Yesus bilang sudah selesai. Clean, semuanya beres. Sudah selesai. Ya, saya mau katakan, jadi itu bukan soal lamanya, tapi bagaimana mengisinya. Ya, saya berdoa
Biar kita dikaruniakan umur panjang. Tapi bukan hanya umur panjang saja, tapi jadi manusia yang berguna bagi Tuhan. Amin dong. Amin. Ya, bukan hanya umur panjang. Udah punya anak belum? Hah? Punya anak berapa? 1. Oh, saya lihat dari wajah nih bakal punya anak 5 nih gitu. Iya, kelihatan kan dari jidatnya mengkilat gitu. Iya. Nah, saya mau katakan, jadi kehidupan Yesus tidak terlalu panjang, 33,5 tahun. Yesus mati hari Jumat jam 3 sore. Jam berapa? Jam 3 sore di satu bukit yang bernama Golgota. Golgota artinya bukit tengkorak. Ya, ingat itu, 33,5 tahun, mati hari Jumat jam 3 sore di satu bukit yang bernama Golgota. Bukan gunung, tapi apa? Bukit. Ingat, beda bukit dengan gunung. Di peraturan orang Romawi zaman dahulu, kalau orang disalib itu mesti di bukit dan mesti di pinggir jalan. Ya, itu aturannya. Ingat, hukum salib itu hukuman yang sah yang diterapkan oleh pemerintahan Romawi untuk semua wilayah jajahannya. Ucapkan sama-sama, hukuman yang sah. Itu hukuman yang sah. Di bukit, di pinggir jalan. Supaya orang yang lewat dia tahu, oh ini kan ayahnya si Anu. Oh, dia penjahat. Itu proses belajar mengajar. Supaya orang jera maksudnya. Ya. Tapi yang menjadi masalah, ya, Yesus kan bukan penjahat. Amin, saudara. Biasanya orang yang disalib diperuntukkan untuk 2 jenis kejahatan. Pertama untuk pemberontak. Ucapkan sama-sama, untuk pemberontak. Yang kedua adalah untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Ingat kasus waktu Yesus diadili, mau dibarter dengan siapa namanya? Barabas. Ya, pernah baca kisah itu? Ya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya bukan penjahat, tapi dia disamakan seperti apa? Penjahat. Jadi orang yang di kiri kanannya yang 2 itu betul-betul penjahat. Dia disamakan. Ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus tidak pernah satu kali pun memberontak. Enggak pernah dia menghasut, memberontak, tidak pernah. Tuhan Yesus bilang begini, berikanlah kepada kaisar yang kaisar punya. Waktu dia dicobai, bolehkah membayar pajak? Ya, lantas Tuhan Yesus bilang, berikanlah kepada kaisar yang kaisar punya. Enggak menghasut orang satu kali pun. Karena inti ajarannya adalah kasih. Ya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan satu kali pun. Yesus itu taat sampai mati. Satu kali Yesus pergi ke bait Allah, mau mengajar di sana bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi waktu dia mau masuk, tidak diizinkan untuk masuk. Kecuali mereka membayar bea, harus beli karcis. Pertanyaan saya, Yesus bayar atau tidak? Bayar. Ya, saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Yesus diminta bayar, Yesus bilang apa? Petrus pergi tangkap ikan, pancing ikan. Ikan pertama buka mulutnya, di dalamnya ada duit, ada uang. Yang saya suka dari perkataan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, bayarlah untuk kamu dan untukku juga. Ucapkan sama-sama, keren. Iya dong. Tuhan Yesus bilang bayarlah untuk kamu dan untukku juga. Apakah Tuhan Yesus nggak bisa gratis? Penonton, bisa nggak gratis? Gondrong, powerful. Kalau mau gratis bisa nggak? Dia tiup aja gini. Saya percaya yang mungut karcis itu 7 hari 7 malam tidur.
Tapi Tuhan Yesus itu hebat, tidak ada budaya mumpung dalam hidupnya. Dan tidak mau menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya. Bagi Yesus jabatan, kuasa itu amanah, satu pelayanan untuk kemuliaan Bapaknya yang di sorga. Ini jadi contoh bagi kita. Kalau engkau dikasih jabatan sama Tuhan, jangan salah gunakan. Tapi itu pelayanan. Jadikan itu alat untuk kesaksian. Sehingga Yesus ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Tepuk tangan dong saudara. Pasti dalam hatimu, kok pendeta yang pendek ini pandai amat ya. Tadi kan saya sudah bilang, pusernya sama mulutnya apa? Dekat. Jadi saya mau katakan buat kita, Tuhan Yesus itu hebat, luar biasa. Dia nggak mau jadi batu sandungan. Ya, dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia lakukan proses belajar mengajar. Dan percaya atau tidak, mengajar yang paling baik adalah dengan memberikan teladan. Pesan saya, kalau engkau punya anak, ya, kalau engkau ingin anakmu baik, jadikan kita orang tua jadi teladan. Contoh, kalau engkau tidak ingin anakmu merokok, ya jangan merokok ayahnya sama ibunya. Ini tiap hari kita kasih contoh gini. Itu kayak ikan mas koki yang kurang oksigen. Satu kali kehabisan rokok papanya. Kehabisan rokok, udah malam, dia bilang gini sama anaknya, Cok, bangunlah kok sebentar, Cok. Kenapa Pak? Besok saya ujian. Gampanglah ujian, bisa diatur semua. Kau kan kenal papamu, ayolah. Kenapa pada apa? Habis rokok. Oh di mana Pak, udah malam. Cobalah kau pergi aja lah, cari-carilah di situ. Gitu. Anak baik nih Cok. Persis kayak saudara, orang baik juga. Ya, nah apa yang terjadi, dia keluar cari-cari. Dia pulang, Pak udah tutup Pak. Terus dia bilang papanya, carilah, Papa gak bisa tidur. Oh dia ingat papanya suka ke toilet, kalau ke toilet merokok. Dia cari gitu di toilet. Oh dia bilang, Pak ada Pak, tapi basah gitu. Terus papanya bilang, udah ambil aja, gak ada yang lihat ini, keringin ya, keringin ya, keringin ya. Saudara bayangin anakmu itu bagaimana jadinya. Kalau dia jadi pemberontak, itu karena hidupmu sendiri yang salah. Mengajar yang paling baik adalah dengan memberikan teladan. Amin, amin. Ya, saya mau katakan. Haleluya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tadi saya katakan, dia tidak layak seharusnya disalib. Karena nggak ada dasar hukumnya. Kan orang nggak boleh sembarangan dihukum. Nggak boleh. Saudara tahu nanti makin jelas minggu-minggu depan ini karena minggu sengsara. Kan waktu pengadilan Pontius Pilatus. Ya saudara tahu apa yang terjadi? Pontius Pilatus kan cuci tangan. Dia ambil serpet. Dia ambil, dia buang, dia bilang gak ada dasar untuk menjatuhkan orang ini hukuman mati. Ya, karena kan gak boleh sembarangan dihukum, betul? Iya. Tadi saya sudah katakan, diperuntukkan untuk dua jenis kejahatan. Pertama untuk pemberontak, yang kedua adalah untuk penjahat kelas kakap. Dan Yesus tidak pernah melakukan keduanya. Karena itu Pontius Pilatus cuci tangan. Kalau saudara suka nonton film Yesus, jelas sekali Pontius Pilatus cuci tangan. Ya, dia lemparkan serpetnya yang putih. Ya, dia bilang saya nggak mau ikut-ikutan, dia bilang. Ya, tapi pengadilan rakyat pada waktu itu para imam bilang biarlah darahnya tertanggung atas kami, dikatakan. Yang saya mau katakan, kematian Yesus 100% atas kehendak Bapa di sorga untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ya,
Jadi dia mati untuk menyelamatkan kita, dia lahir untuk menyelamatkan kita, dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ucapkan sama-sama, Yesus mati, menggantikan saya, menebus saya, memperdamaikan saya dengan Bapa di sorga. Jadi kalau engkau lihat salib, seharusnya kita sadar bahwa kita yang seharusnya mati di sana. Tapi ada Yesus di mana hukuman yang seharusnya ditimpakan buat saudara dan saya, diambilnya, dia yang menjalankannya. Kalau itu kita nangkep betul, kita tidak semena-mena lagi dengan tubuh ini. Kita tidak akan pakai tubuh ini untuk berzina, mabok-mabokan. Aduh, orang udah Kristen tiap hari tripping, tiap hari, gitu saudara. Ya, nanti hari Minggu pagi-pagi pelayanan, nanti Sabtu ya sore dia tripping lagi, gitu saudara. Dengar baik, kalau engkau lakukan itu dan kau tidak mau bertobat, dengar baik, kebinasaanlah yang akan menimpa kehidupanmu. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Haleluya. Kalau jatuh dalam dosa ya bangkit. Tapi kalau berenang terus, mungkin kau belum mengenal dan belum percaya pada Yesus. Karena itu bukan perbuatan Yesus. Jadi fase pertama adalah kelahirannya. Fase yang kedua adalah kematiannya. Fase yang ketiga adalah kebangkitannya. Ucapkan sama-sama, Yesus cuma 3 hari mati. Iya, dia bangkit hari Minggu. Kenapa kita ibadahnya hari Minggu? Itu karena kita sedang merayakan kemenangan. Celebration. Karena Alkitab bilang kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Ritual agama apapun gak ada artinya kalau Yesus tidak bangkit. Karena itu kita ibadahnya hari Minggu, hari perayaan. Apa yang kita rayakan? Kemenangan. Amin. Kemenangan. Haleluya. Saya mau katakan kebangkitan Yesus memproklamirkan bahwa dia bukan nabi tapi dia Tuhan. Saya suka ke Israel sebelum Covid, kita sering ke sana. Pernah ke Hebron. Hebron itu tepi barat, ada kuburan Abraham di sana. Bagus. Kalau kita Yerusalem ada kuburan Daud di sana. Ada banyak kuburan nabi-nabi di sana. Ya, orang Israel seperti orang Batak, banyak nabinya. Nabirong, Naburju, ya, Nabotar, banyak nabi-nabi. Di Tapanuli itu banyak sekali nabi. Ya, tanyalah teman-teman saya satu marga di sini. Ya, saya mau katakan banyak nabi di sana. Nah, sekarang kalau saudara pergi ke Israel, kuburan nabi itu masih ada, masih bagus. Ya, tapi beda dengan kubur Yesus. Kubur Yesus memang ada, tapi kosong. Ucapkan sama-sama, keren. Kubur nabi-nabi masih ada. Saudara bisa lihat kubur Yesus juga ada, tapi beda. Kubur Yesus apa? Kosong. Itu beda. Jadi kebangkitannya menunjukkan dia Tuhan yang benar. Jadi kebangkitannya satu proklamasi bahwa dia bukan nabi. Ya, perbuatannya sendiri menjawab siapa dirinya. Amin, saudara. Karyamu menunjukkan siapa dirimu. Dia bukan nabi, dia Tuhan. Nabi masih mati, kuburnya ada. Tapi Yesus bangkit. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kematian tidak mampu menahan dia. Dan kebangkitannya juga menunjukkan penebusannya sempurna atas kita. Ya, dan sekaligus penebusannya merupakan materai kekalahan daripada si iblis. Materai. Kapan iblis kalah? Iblis itu kalah waktu Yesus taat sampai mati. Itu kekalahan iblis. Dan materai kekalahannya adalah waktu Yesus bangkit. Jadi kebangkitannya itu satu materai. Kekalahan iblis, kemenangan Tuhan. Haleluya.
Saya mau katakan, Allah mana seperti Allahmu? Tidak ada. Amin. Haleluya. Jadi fase yang ketiga adalah kebangkitannya. Ingat itu. Nah, fase yang keempat adalah kenaikannya ke sorga. Ikutin apa yang saya katakan. Waktu Yesus bangkit, dia masih ada di dalam dunia 40 hari. Dalam 40 hari itu, dia menampakkan diri secara fisik 11 kali. Secara visual 6 kali. Ya. Jadi baca Alkitabmu baik-baik, sesudah dia bangkit, dia tinggal langsung naik ke sorga. Tapi dia ada dalam dunia selama 40 hari. Selama 40 hari itu 11 kali menampakkan diri secara fisik, 6 kali secara visual. Ya, 1 kali dari yang 6 kali secara fisik itu, dia tunjukkan bahwa dialah yang mati dan bangkit itu kepada Thomas. Ya, karena Thomas tidak percaya, betul? Dia kasih tunjukkan, ya, bekas lubang pakunya. Salah satunya dari yang ke-11 itu. Ya, karena 11 kali dia menampakkan diri secara fisik. Dan saya mau tekankan buat kita, hebat, luar biasa apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Ya, kenapa dia tidak langsung naik ke sorga? Alasan pertama, karena Yesus waktu dia mati, murid-murid banyak yang terluka hatinya. Diliputi ketakutan. Jadi Tuhan Yesus gak mau langsung naik ke sorga untuk menyembuhkan hati mereka dulu. Memulihkan hati mereka dulu. Dan juga sekaligus untuk kembali mengingatkan mereka tentang tugas yang akan dilakukan sesudah nanti Yesus pergi. Jadi diingatkan ulang. Dan bukan hanya itu saja, tapi juga untuk sekaligus mengcounter. Karena waktu Yesus bangkit, ada konspirasi besar antara imam dan pemerintah yang memakai uang, kata Alkitab, untuk menutup mulut banyak orang, untuk jangan menceritakan tentang Yesus yang bangkit itu. Tapi Yesus tidak perlu membela diri, dia hidup saja, dia jalan. Dan itu cara yang paling ampuh untuk memberitahukan dialah yang mati dan bangkit itu. Amin saudara, haleluya. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Haleluya. Yang lain cuma Tuhan-Tuhanan. Ya, punya mata gak bisa lihat, punya kuping gak bisa dengar. Saya mau katakan, tapi Tuhanmu, Tuhanku, dia mati, betul. Karena kalau tidak dia mati, kita yang mati selamanya. Tapi dia bangkit, karena dia Tuhan yang sesungguhnya. Nah, bagian yang keempat dari Tuhan Yesus, kenaikannya ke sorga. Ucapkan sama-sama, saat ini Yesus ada di sorga. Iya, karena dia naik ke sorga. Iya, apa yang bisa kita dapat dari Yesus naik ke sorga? Kita bilang Yesus naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ya, saya percaya rumah saya lumayan gede di sana, saudara. Nanti saudara boleh mampir ya. Iya, dan Alkitab bilang dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Jadi saudara nggak perlu takut, bagi kita yang percaya pada Yesus, saudara dan saya sudah disiapkan tempat di sana. Amin. Ya, saya mau katakan untuk apa dia datang? Dia datang ke sana supaya Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini. Karena kalau Yesus ada di dalam dunia, dia tidak maha hadir. Dia ada di Jakarta, dia nggak bisa ada di Medan. Karena dia berupa fisik. Karena itu Yesus harus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh itu akan tinggal permanen di dalam hidup orang percaya. Dia tidak mau kita piatu dan dia tidak mau meninggalkan kita. Dia tinggal di dalam kita. Kenapa demikian? Karena waktu Yesus naik ke sorga, di situ dinyatakan dengan jelas bahwa pelaksanakan amanat agung itu udah ada pada gerejanya, udah ada pada orang percaya, bukan pada Yesus lagi. Karena itu Tuhan memperlengkapi kita gerejanya dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga saudara bisa melakukan kehendaknya. Nah, fase yang terakhir, fase yang kelima adalah kedatangannya kedua kali. Saya ingatkan dia,
kita harus bersyukur bahwa Dia pasti datang. Ya, karena itu pegang apa yang ada padamu. Dan jangan jual, jangan ada yang kita izinkan mengambil itu daripada kita. Karena saudara dan saya akan menerima upah yang daripada Tuhan asalnya. Dan di mana kita akan selama-lamanya tinggal dengan Dia. Karena itu dalam fase Dia ada di sorga, Dia akan datang. Fase inilah fase gereja dan misi, di mana kita harus melayani sebanyak mungkin jiwa kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya ada keselamatan di dalam Yesus. Saya harus katakan, hanya ada keselamatan di dalam Yesus. Untuk ke sorga tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Nah, karena itu kita udah dapat dengan cuma-cuma, kita harus mau membaginya dengan cuma-cuma. Tidak harus jadi pendeta, tapi semuanya harus jadi pelita. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini, keagungan salib Kristus. Kalau kita mengerti akan kebenaran yang kita sudah dengar hari ini, kita tidak akan henti-hentinya bersyukur. Agunglah apa yang Yesus lakukan buat kita. Kita yang tidak ada apa-apanya dibuatnya jadi berarti. Sehingga saudara dan saya akan berkata, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang diberkati? Angkat tangannya. Iya, baik. Ya, kadang-kadang boleh khotbah pengajaran supaya kita lebih dalam. Amin. Iya. Mari angkat kedua belah tanganmu. Ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, sore hari ini saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Sore ini dengan sadar saya menyatakan pernyataan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Tidak ada lagi hak iblis dalam hidup saya. 100% hidup saya sudah menjadi milik kepunyaan Bapa di sorga. Karena saya sudah dibayar tunai oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mulai hari ini saya menyatakan iman saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saya tidak akan tukar Tuhan Yesus dengan jodoh, dengan harta dunia, dengan apapun juga. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Dalam nama Yesus, tetap angkat tanganmu. Penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah pengurapan daripada Tuhan. Aku berdoa ada iman dari Tuhan atas hidupmu. Aku berdoa ada iman, terbuka mata rohanimu, ada pengenalan akan Yesus dalam kehidupanmu. Aku berdoa biar kau berakar, bertumbuh dan berbuah. Aku berdoa biar kau bukan Kristen kaleng-kalengan yang asal-asalan, tapi engkau berkualitas di mana Yesus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Yesus ditinggikan melalui kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, jagai setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah. Pukul 9, 11, 13, 15, dan 17.
Sedangkan di toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada satu kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Rem Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersuka cita. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami dipuaskan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan, percaya bahwa firman-Mu membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Thank you Lord Jesus. We are so blessed. We are so thankful. God is good all the time. Thank you Jesus. Baik, sungguh baik. Terima kasih juga untuk tempat ini Tuhan. 22 tahun kami pakai tempat ini Tuhan. Semua karena Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Arasihaan. Tuhan, kami diberkati lewat pelayanannya. Kami juga melepaskan berkat untuk hamba-Mu. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya. Berkati pelayanannya. Oh Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan lihat kami hamba-hamba-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami Tuhan kendor dalam melayani Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Biarlah kami terus bisa memberikan yang terbaik pelayanan kami. Pakai kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Biarlah kami boleh terus Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat pelayanan kami. Jemaat-Mu Tuhan yang begitu setia ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, jeripaya mereka di dalam kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Jeripaya mereka melakukan ibadah-ibadah mereka dengan setia di tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, jadikan jemaat GBI Rem jemaat yang berkemenangan. Mereka boleh memiliki keluarga yang berkemenangan. Mereka boleh menjadi pengusaha pekerja yang berkemenangan. Mereka boleh menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi, murid yang berkemenangan. Bahkan apapun yang kami perbuat, Tuhan tetap pegang kendali dan berkati kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan tempat ini. Apapun usaha yang akan dibuka setelah kami pindah dari tempat ini. Kami juga melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra. Berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati kota Jakarta Tuhan. Berkati Indonesia. Selamatkan dan pulihkan bangsa ini. Para pemimpin bangsa ini Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan pulang. Kami akan tinggalkan tempat ini. Tapi sebelumnya kami siap juga Tuhan menerima segala berkat-berkat yang luar biasa. Yang semuanya itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami.
Karena itu kami mau membuka pintu hati kami. Kami mau mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Saudara jangan lupa katakan amin ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studimu. Pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun ini, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik sepanjang tahun ini. Dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.